Jadi Bapak bisa bayangin ya, misalnya hotel ya, hotel itu kapasitas hotelnya ada 500 orang, oke? 500 orang pagi-pagi buang air sama-sama dan mandi sama-sama, kira-kira limbahnya berapa tuh? Kalau satu orang misalnya 150 liter kali 100 berarti limbahnya ada, limbah cair yang dibuang oleh manusia itu di waktu yang sama sekitar 50 kali 100 5.000 kubik satu hotel. Kalau satu Wonosobo ini ada misalnya 100 hotel berarti 5.000 kali 100 5.000 liter limbah yang dibuang. Nah, cara ngolahnya gimana tuh? Dan pemerintah bikin peraturan nanti ya. Nah, jadi limbah yang kita hasilkan, limbah manusia yang kita hasilkan itu satuannya namanya BOD, limbah organik. Satunya BOD, dan ini minimal BOD yang ada di got-got yang kelihatan di jalan itu minimal itu 30 ppm, satuannya ppm. Nah, nanti di 20 tahun depan itu targetnya 5 ppm. Jadi harus 5 ppm itu air itu bening, kayak air kali yang tadi Bapak lihat tuh itu bening kan, targetnya 20 tahun lagi di Jakarta kalinya seperti itu. Syaratnya limbah yang keluar dari kegiatan aktivitas manusia termasuk rumah itu harus 5 ppm. Berarti setiap rumah harus ada pengolahan limbahnya. Dan pengolahan limbah yang paling besar sistemnya adalah menggunakan aerator ini. Ya, jadi dalam limbah itu diolah jadi limbah itu kan taruhlah limbah hitam gitu ya, diolah supaya menjadi bening. Ya, cara mengolahnya itu ada 3 sistem utama. Yang pertama secara kimia, ya. Yang kedua secara fisika, dan yang ketiga secara biologi. Secara kimia itu kita kasih kimia bening ya, pernah lihat kan ya, kayak air tadi coklat dikasih PAC diaduk-aduk bening. Itu secara kimia. Kemudian secara fisika itu secara filtrasi atau pengendapan. Misalnya pernah lihat tuh air di filter keluar bening kan? Itu namanya secara fisika. Jadi ada kimia, ada fisika, terakhir ada biologi. Biologi ini menggunakan bakteri dan menggunakan aerator. Jadi sistem biologi ini yang kita sebut dengan bioflok, kalau bahasa katanya bioflok kan biologi, bionya itu biologi, floknya itu kumpulan. Nah, dalam limbah itu menggunakan sistem aerasi namanya. Dan itu menggunakan bakteri juga, bakteri yang dihidupkan kemudian bentuk kumpulan, dan bakteri ini makanin kotoran-kotoran. Kalau dalam limbah misalnya kotoran manusia, makanin kotoran manusia itu makanin. Sehingga floknya semakin tebal. Nah, setelah floknya tebal, diendapkan, pengendapannya menjadi lumpur, dan air bersihnya keluar, boleh dibuang keluar. Nah, lumpurnya ini disebut dengan flok. Ya. Dalam ikan itu kotoran apa yang diolah? Yang kotoran ikan dan pakan. Lebih berat mana ikan sama pakan? Ikan sama kotoran orang. Lebih berat kotoran orang. Jadi teknologi ini sudah sangat mumpuni gitu. Jangan kotoran ikan, kotoran manusia juga bisa lewat, gitu, bisa bersih. Ya. Nah, sekarang gimana cara mengaplikasikannya gitu? Saya masuk kepada hitungan aerator. Jadi saya main ini kan tadi udah lama ya. Sebenarnya tahun-tahun 2017 itu saya banyak telepon dari orang tentang bagaimana cara menggunakan blower ini. Saya juga itu belum tahu ya. Kemudian tahun 2017 akhir saya datang tamu dari KKP Sulawesi namanya Pak Asadin Aco. Dia mencari peralatan ini diffuser sama blower itu. Dia cari peralatan itu. Dia bilang buat apa Pak? Buat meningkatkan produksi udang. Selama ini saya dari tahun 2001 jual ini Pak. Belum pernah jual ke udang, saya jual ke limbah. Oh, dia bilang
ini bisa meningkatkan produksi udang. Waktu itu udang itu rata-rata kan segubik itu sekitar 100 benur ya, dia bisa sampai 1000 gitu ya, tapi menggunakan alat ini. Caranya gimana? Caranya jadi kotoran-kotoran udang itu diolah secara biologi menggunakan bakteri, menggunakan oksigen. Jadi produksi udangnya bisa naik tuh dari 10 ke 1000 kan 10 kali lipat. Wah, luar biasa. Jadi saya belajar. Jadi saya ikut seminar nih. Waktu itu di 2018 tentang bagaimana budidaya udang. Cuman saya nggak punya tambak udang sih, cuma mau tahu aja. Kemudian saya ikut pelatihan yang udang itu. Nah, kemudian masuk ke ikan, saya lihat ikan lebih mudah lagi. Dan di ikan ini ternyata banyak juga yang belum memahami tentang penggunaan oksigen ini gitu kan. Pernah beberapa kali, bukan pernah, sering gitu ya. Pak, kenapa kok ikan saya udah mau panen mati gitu kan? Padahal saya udah pelatihan nih dari KKP atau gimana gitu. Terus saya bilang, kolamnya bagaimana? Kolamnya ada 10 Pak, diameter 4. Aeratornya gimana? Aeratornya 1, ya Sinaga LW240. Karena itu pemberian dari pemerintah. Kenapa mati semua? Ya mati Pak, saya bilang gitu. Jadi saya kasih hitungannya gitu kan. Akhirnya baru paham. Itu pun dengan nggak langsung, jadi kita beradu argumen dulu gitu, cara apa kan, misalnya ikan 100, ikan 200, kemudian ikan 1000, tentu kan dia butuh oksigen gitu. Nah kalau misalnya oksigen sedikit, semakin dia besar ikannya kan oksigen semakin banyak gitu. Nah dalam sistem biolog yang menggunakan oksigen itu bukan hanya ikan, tapi bakteri juga perlu oksigen nih bakteri. Kalau bakteri ini nggak dikasih oksigen, itu kekurangan oksigen, mati jadi racun, ikannya mati juga. Jadi lebih dulu mana, bakteri atau oksigen? Oksigen, dua-duanya. Alam ini kan udah ngasih kita oksigen, ya, baru kasih makhluk hidup, baru hidup kan. Kalau nggak ada oksigen kita mati, gimana oksigen dulu? Oh ya beda-beda tipis lah. Dia kalau begini, wah kita bakterinya bagus, segini segala macam, yang mahal gitu. Gak ada oksigen mati juga. Oke, saya mulai dari mana ya? Sudah habis saya. Habisnya nggak mau gitu. Sampai sini ada yang ingin, mungkin ada membawa pertanyaan dari rumah gitu. Ya, sebenarnya saya kalau boleh, saya tahu nih. Terima kasih sebelumnya, saya minta kalau boleh nanti menguraikan kata-katanya jangan terlalu keren ya. Jujur saya baru mulai, saya sering nonton videonya dan banyak istilah-istilah yang saya benar-benar nggak ngerti soal hitung-hitungan oksigen yang dibutuhkan. Sedangkan ini kan bersinggungan dengan kebutuhan oksigen dari aerasi, seberapa banyak butuh dan lain sebagainya. Tapi saya khawatir nggak paham, jadi dari awal saya segera hilang mungkin. Ya, kalau saya kecepatan atau ada istilah yang nggak itu cut aja. Ya. Mungkin yang lain? Oke, ya, saya mulai ya. Oke, misal pertanyaannya tadi baknya udah ada ya, taruh hitungan paling kecil aja ya, 1 kubik ya. Kita udah kasih bakteri, kemudian kita udah kasih ikan, udah kita kasih pakan, kemudian apa lagi? Bibitnya udah bagus, jangan bibit mujair yang dikasih, tapi benar-benar bibit dewa ya. Kemudian pakannya udah oke, bakteri udah oke, sekarang tinggal oksigennya. Jadi saya pernah meriset itu di kantor saya. Jadi saya punya banyak blower, bak-bak itu. Jadi mau meriset aja, meriset oksigen. Jadi saya masukin ikan sebanyak-banyaknya kayak Pak Arman itu buat oksigennya berapa sih gitu kan. Nah, jadi satuan dari mesin ini itu menghasilkan namanya udara. Satuannya meter kubik per menit atau liter per menit ya. 1 kubik itu kan sama dengan 1000 liter udara. Ya.
Terus ada namanya satuan tekanan. Tekanan itu satuannya yang paling umum itu kilogram per meter per sentimeter persegi. Saya mau 1 kilogram sama dengan 10 meter. Ya. Ini yang banyak salah kaprah di sini. 1 kilogram sama dengan 10 meter. Sekarang kita punya bak 10 meter. Tingginya Pak? Iya, tinggi 10 meter. Berarti tekanan di sini berapa kilo? 1 kilo. 1 kilo. Sekarang kalau baknya ini 1 meter, berarti tekanan di sini 0,1. Ya. Ini harus paham di sini nih. Karena banyak orang harus beli resun GF 180, anginnya nggak keluar Pak. Oh iya. Ada GF 370. Ternyata saya baru cek di grafik, ternyata dia GF 380 cuma bisa 0,1 meter. Ya. Ini satu tekanan ya. Ini satuan volume. Jadi volume itu besarnya angin yang keluar banyaknya gitu. Ya, jadi banyaknya. Kalau ini tekanannya, jadi berapa banyak dan berapa tekanan. Nah contoh ini misalnya, ini kan satuannya volume nih kalau nggak salah. Tapi ada tekanan nggak nih? Nggak ada. Dia kalau nendang air nggak kuat ya. Kipas ini termasuk blower juga. Tapi tekanannya nggak ada, rendah. Nah. Secara umum itu blower itu ada 3, exhaust, root blower, sama kompresor. Exhaust itu yang mana? Yang ini, kapasitasnya besar, presernya kecil. Nggak ada presernya nih Pak. Kipas angin ya Pak? Kipas angin. Apa lagi? Baling-baling. Kemudian kompresor, kapasitasnya kecil, kan kecil itu kan. Kapasitas volume anginnya kecil. Volume angin kecil paling kalau di sini volume anginnya bisa di atas 10.000 liter per menit, powernya kecil bisa nih di sini. Nah di sini kebalikannya, kapasitasnya kecil paling juga 10 liter, 5 liter per menit, tapi tekanannya bisa sampai 10 kilo, 20 kilo. Nah berarti 1 kilo aja berapa? Kalau 20 kilo kan kenceng banget kan. Nah di tengah-tengah namanya ada root blower. Tekanannya dia cuma maksimal 0,8 kilo. Kapasitasnya bisa sampai 100 kubik per menit. Ada terakhir saya jual 500 kubik per menit Pak. Berarti kalau dijadiin liter 500.000 liter. Tekanannya nggak gede, 0,8. 0,8 itu sebanding dengan ketinggian air berapa? 0,8. Kan 1 kilo kan 10 meter. Berarti 8 meter. Ya. Nah di sini tengah-tengah nih, ini ada root blower, ada ring blower. Nah kalau ring blower itu bedanya apa sih? Hampir mirip ini, tapi tekanannya dia nggak bisa sampai segini Pak. Paling 2 meter. Volumenya juga dia kalau untuk kapasitas besar, volumenya motornya harus, dinamonya itu harus banyak dan suara sangat bising. Jadi saya rekomendasi kalau ring blower itu paling 5 HP atau 3 HP. Karena tekanannya, kecuali ring blower yang buatan Eropa itu memang bisa sampai 5 meter. Tapi harganya lumayan. Nggak di proyek aja orang nggak mau pakai lagi gitu. Karena itu mahal banget. Nah, dan di sini udah nyambung ya? Hitungan dasarnya ya. Sekarang kalau kita punya kolam misalnya 1 kubik, ya. Saya ini riset ini Pak, riset sendiri karena saya nanya-nanya ke kakak kemana juga nggak ada yang tahu. Saya ngetes sendiri. Saya udah tahu blower saya yang kecil, yang GT40, Golden Tech 40 itu udaranya bisa 1.500 liter per menit. Nah ini bisa buat berapa kolam gitu kan? Saya ngetes sendiri bisa berapa kolam. Nah ternyata saya dulu di 2020 saya ngetes di kolam 1 kubik, saya kasih diffuser 1 diffuser, saya kasih resun LP20, berarti kapasitasnya 20 liter per menit Pak, 20 LPM.
Saya isi ikan itu 350 ekor. Ini berhasil panen. Berhasil. Berhasil kan? 1 kubik. Sampai besar ikan. Berarti rumusnya saya udah dapat nih. Ya. 1 kubik sama dengan 20 liter per menit. Waktu itu ya Pak ya. Sekarang kan ada yang 30, ya semakin banyak semakin bagus gitu. Tapi nanti Bapak harus hitung juga, kalau anginnya besar maka mesinnya besar. Berarti Bapak harus menghitung juga produksinya harus banyak juga supaya bisa mengcover biaya modal, biaya listrik dan sebagainya. Ini saya mencari hitungan yang paling ideal. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, yang sedang-sedang saja gitu. Masuk banyak juga Pak. 350. Masuk banyak. Nah, hitungan ini saya sampaikan kepada namanya Pak Haji Endang. Pak Haji Endang itu punya kolam 2 hektar. 2 hektar tapi produksinya dia hanya sekali panen cuma 20 ton. Dengan 20 ton, jadi dia isinya itu satu kubik air 80 kalau nggak salah. Kan hitungannya umum kan 80 ya. Yang umum rata-rata 80, 100. Dia isi 100, itu pas mau panen ikannya megap-megap. Jadi nggak berhasil deh 100 ini. Karena kurang oksigen. Padahal super caksa satu kolam ukuran 100 kubik itu udah 4. Begitu dia udah usia 2 bulan, 4 nyala, masih nggak cukup. Jadi dia udah riset udah 10 tahun ketemu saya. Saya bilang saya dapat hitungan ini Pak. Dia bilang Bapak berarti kalau punya kolam 100 kubik, Bapak bisa isi 20 liter isi 300, saya tawarin ke dia 200. Sila 200 per kubik kali 100, berarti 20.000 ikan. Untuk kolam 100 kubik saya bilang, dia nggak percaya. Karena dia udah meriset katanya gagal terus. Begitu saya ke lapangan, supportnya saya ganti Pak. Bapak 100 kubik tadi kan 100 kubik udaranya 20 liter. Berarti Bapak pakai 2 kubik aja, 2 kubik udara Pak. Ini mesinnya yang ini. Yang 4 kW. Masih nggak percaya. Kan berapa itu peningkatannya? 80 ke 200 kan? 120. Akhirnya saya tahu udah Bapak bawa dulu mesinnya sama diffusernya, tapi makin diffuser ya Pak, karena efisiensi oksigennya saya bisa hitung Pak kalau pakai diffuser. Ini ada efisiensi oksigen, saya bisa hitung, saya bisa tanggung jawab gitu. Jadi bisa saya ketemu secara ilmiah gitu. Akhirnya dibawa, dipakai sebulan dan berhasil. Nggak nyampe sebulan dia dari ikan dia yang udah mau panen dicemplungin semua ke sini. Jadi kan dia masalahnya pada saat mau panen ikannya pada megap-megap gitu. Ini memang dipindahin, dicemplungin sini dan ikannya santai-santai baru nggak ada yang nongol. Asik di dalam dia ikan main-main. Karena oksigennya udah sampai ke bawah itu udah bagus dan berhasil. Sekarang dia panen udah 200 ton salah satu siklus ini. Dan teori ini dia pakai, kalau Pak Arman kan 1 kubik 600 di 1 kubik ya. Jadi dengan hitungan ini, dasar ini, ya, ini 200 tadi kan, dia berani 200. Saya bilang Pak, dia mau naikin lagi, mau tambah lahan atau mau naikin kolam? Kolam dinaikin Pak. Ini tadi 1 meter dinaikin jadi 2 meter. Berarti isi ikannya 400. Sini 200, sini 200. Ditambah lagi, dinaikin lagi jadi 3 meter. Jadi 600 dia. Jadi luas alasnya kan sama kan nggak berubah. Tapi tingginya naik, maka volumenya naik. Dan ikan ditambahin. Jadi per meter perseginya itu 1 meter persegi 600, bukan per kubik ya. Jadi per meter persegi 600. Kedua oksigennya gimana? Oksigennya bagus kok. Karena apa? Karena ternyata semakin dalam efisiensi oksigen yang naik ke atas semakin pelan, semakin tinggi. Ini buktinya di sini sebelah. Nih, Bapak bisa pegang di yang diffuser ini, halaman paling belakang. Yang ini Pak. Ini ada sebelah ke atasnya SOTR ya. Kemudian
tergantung oksigen transfer rate, kemudian ada belakangan itu ketinggian airnya 4 meter, 6 meter. Yang depannya ini sudah semuanya aja. Enggak, itu semestinya. Wah, Double gitu, total warna. bukan ini buat 10. Iya, banyak kan bawah. Oh gitu. Ya ini jadi di sini ya. Ini oksigen transfernya, ini ketinggian airnya. Di sini kalau 4 meter, 4 meter, oksigen transfernya di 20%. 5 meter di 1%, 10 meter di sampai 60%. Jadi dia ini semakin bagus, Makin dalam, semakin bagus. Tapi bapak semakin keluar kalau pakai sportcast nggak kuat dia. Maka saya lihat kolamnya Pak Arman, ketinggian air itu 1 meter ya Pak? 1 meter, 80 ya? Itu dorongan anginnya itu kenceng loh Pak. Sama yang tadi barusan Bapak bilang, dia kan makin dalam otomatis pelan. Itu lebih bagus yang pelan. Nah, balik lagi ke sini pak. Antara volume dengan tekanan. Jadi volumenya banyak. Jadi gini, volume angin sama tekanan kan beda. Ya. Jadi kalau di tempat yang di kolam yang sekarang ini itu volumenya udah besar, udah cukup. Jadi anginnya itu udah besar. Tapi kalau kolamnya kita dalam lagi tambah bagus lagi. Itu udah bagus. Itu kalau dalamnya tambah bagus lagi. Jadi dia semakin butirannya semakin halus dan semakin lama naik ke atas. Kan kalau ada namanya ini kan microbubble ya kalau yang sistem ini ya. Ada namanya nanobubble. Nanobubble itu lebih halus lagi dan lebih lama gitu. Itu lebih bagus lagi pendekatan oksigennya. Cuman nanobubble itu ternyata dia harus dicampur dengan oksigen murni. Nah, oksigen murni kan bapak-bapak kalau di rumah sakit orang tabung oksigen tuh, ya. Kalau dimasukin itu bapak bayangin kalau punya kolam yang gede, harus ada itu kan jadi kurang efisien untuk budidaya dan skala besar. Jadi kita jangan terkecoh dengan wah di gelembungnya gede gitu. Tapi oksigen transfer rate-nya kita harus hitung. Memang secara kasat mata itu gede gitu. Tapi oksigen transfer rate-nya belum tentu dia sebanding dengan udaranya gitu. Kan tadi saya lihat ini kan baru bisa lihat itu ada yang gede, ada yang halus ya. Yang halus itu yang konsentrasinya paling besar. Jadi yang gelembungnya besar itu buat ngaduk gitu. Jadi ada buat ngaduk, ada buat oksigennya. Oke, berapa menit Pak? Berapa menit? Kasih waktunya. Oh, jam 2 ya. Coba Bapak buka ini yang ini, browser ini. Halaman yang ini Pak. Yang ini. Halaman jangan tulisan GT-nya Pak. Itu GT. Ya, udah lihat semua ya. GT di situ ada 40, 50 yang kolom pertama itu tulisannya tipe, kolom kedua itu RPM, kolom ketiga itu dibagi per kolom dibagi dua, ada di atasnya itu ada QS, QS itu satuan capacity. Kemudian di sebelahnya itu ada pressure, satuannya mmHg dan ada KW itu LA. Itu KW Pak. Ya, di bawah 1000 contohnya itu ada QS dan LA. Ya. Nah, QS ini kan volume udara, KA itu QS itu volume udara, LA itu power shaft power. Jadi power atau daya listrik untuk menggerakkan shaft dari blower. Power itu. Jadi kita nggak usah hitung, udah ada di sini. Ya. Nah, yang 1000 itu apa sih? 1000 itu 1000 mm aqua. 1 meter. 1 meter.
2000 2 meter, 3000 3 meter. Nah biasanya tadi yang saya bilang tadi, kalau air 1 meter di bawahnya tekanannya 1 meter. Kalau 2 meter di bawahnya tekanannya 0,2 kilo atau di sini milimeter aqua, jadi 2000 mm aqua. Nah, sekarang kita udah dapat nih tadi contoh yang di kolam kita ya, itu kan GT80 4 kW. Itu kita setting maksimal di putaran 1450 nih. Ini GT80 ya. Di sebelahnya ada 1450. Kita geser lagi ke kanan, itu keluar 6,5 meter kubik per menit, berarti 6.500 liter per menit. Geser lagi itu ada 3,65 kW. Jadi power shaft yang diperlukan itu 3,65 kW. Nah itu dapat kW-nya. Jadi kita cuma ngebaca aja, udah ada tabelnya. Tabel ini dari perhitungan pabrik ya, dia meriset. Nah itulah kita perlu meriset, karena setelah riset kita ada masalah, kita riset, kita dapat solusi, kita dapat ilmu. Itu yang dilakukan Pak Arman. Dia meriset, dia dapat menemukan, oh ternyata bisa hidup, bisa berhasil. Jadilah ilmu pengetahuan. Ntar jadi buku, udah paten ya. Ini belum jadi buku ya Pak? Belum. Nah ini kayak gini, ini udah ada. Jadi nggak usah dihitung lagi KW dari mana. Terus udaranya dari mana? Ya ini harus riset juga udara nih. Nah bener nggak udaranya keluaran 6.500? Ada alatnya namanya anemometer. Jadi Bapak bisa dari mulut blower itu ditempel alatnya, ntar ngebaca. Bener nggak? Dan itu bener. Saya ada beberapa. Kalau di project itu ya Pak, kayak di project pengelolaan limbah itu Bapak mungkin ada yang tinggal di Jakarta, nggak? Itu ada mall gede, banyak mall sekarang di Jakarta. Air bersih itu udah air limbah itu Pak. Jadi nggak pakai PDM lagi. Jadi dari toilet ditampung, diolah secara biologi, kemudian airnya difilter, bening, dipakai lagi. Sekarang begitu udah go green. Jadi saran Bapak jangan kumur semua ya. Bukan sih. Bukan ini, saya mau nunjukin teknologi itu udah dipakai, udah umum, udah mantap gitu ya. Jadi untuk ikan ini udah nggak usah diragukan, teknologi biofok itu. Gitu. Jadi artinya kan kita biofok itu kan sebenarnya merawat air ya. Ya. Saya mau kasih tahu bahwa air yang butek yang kayak gimana bisa jadi jernih lagi tuh, dari ikan gitu. Mungkin ada yang mau ditanya nih? Kalau itu kan 1 bit 25 LT 2 sektor. Kalau misalnya hitungannya kalau jadi 300 itu gimana? Ya ini kan, ini sebenarnya bisa sampai 350 bisa, 400 juga bisa. Per meter kubik. Per kubik ya. Jadi kita masukin ikan 200. Jadi gini Pak, kalau Bapak mau memanfaatkan secara maksimal ya. Jadi Bapak tadi udah dapat 1 kubik 25 LP, Bapak isi 200. Bapak tes DO-nya. Wah, ternyata DO-nya masih 7 nih. Bapak isi lagi 400. Oh, 6. DO-nya berarti oksigen itu masih bisa cukup. Oh, kita 600 ya tes DO lagi. Berarti masih cukup gitu. Karena ini kan ilmu biologi. Ya memang ilmu biologi itu kita harus rajin jar tes namanya. Jadi kalau di industri pengolahan air itu Pak, misalnya Bapak punya pabrik apa misalnya ya, yang aneh-aneh misalnya pabrik obat ya. Obat itu kan itu limbahnya luar biasa. Untuk menentukan bagaimana sistem yang dipakai itu kita harus diambil limbahnya dites, diambil limbah dites. Itu udah yang kelas-kelas dokter profesor tuh dia nggak bisa langsung tahu persis. Detailnya dia harus tes terus dia, jangan tes terus. Iya, jadi bapak-bapak sekalian ya jangan takut buat melakukan tes. Yang penting basic perhitungannya udah tahu gitu. Terus dites sendiri. Untuk power backup-nya Pak, selain genset, kalau pakai panel dulu ya? Bisa, Pak. Bisa. Jadi bapak beli, cuman saya belum ada kerjasama dengan vendor menyiapkan panel surya. Dan di beberapa tempat memang kayak kalau di budidaya udang ya, itu udah banyak yang pakai. Jadi dia untuk kincirnya atau blowernya sumber listriknya dari panel surya. Itu memang
kita perlu, ya kita harus syukuri kita tinggal di Indonesia, kita dilimpahin kekayaan alam luar biasa, matahari panjang tahun ya, kita nggak ada salju, kemudian air banyak berlimpah gitu. Kita bisa manfaatin itu. Kalau Pak Rahman, kendalanya genset, kalau mati lampu, kekuatan gensetnya berapa jam? Berapa jam? Bertahan. Itu lebih 8 jam, 9 jam. Tempat saya itu sering kadang mati lampu 24 jam, itu masalahnya. Waduh, jadi sedia solar. Sedia solar kan lumayan. Nah, bicara genset Pak, itu di Batam ya Pak. Di Batam, saya pernah Batam, saya jual blower ini. Itu dia nggak ada listrik kok. Jadi selama budidaya 3 bulan pakai genset. Iya. Sampai selesai pakai genset. Masih untung itu. Masih profit itu. Nggak kali-kali genset ya. Jadi sumber energi itu memang luar biasa. Jadi kita ya apa namanya banyak bersyukur lah tinggal di Indonesia. Di Amerika juga produksi udaranya bagus juga, kapan ada salju. Dia pakai teknologinya yang nemuin blower kan orang-orang luar semua, mereka meriset. Kemudian diaplikasikan untuk limbah dan sebagainya gitu, terus untuk budidaya, untuk udang ikan dan sebagainya, untuk meningkatkan produksi itu dengan teknologi. Dan kita semangat kita belajar tuh jangan pernah mundur. Bapak kalau kantor saya itu sertifikat seminarnya bukannya sampai penuh. Mungkin ada Bapak pernah kantor. Baru saja dalam kantor saya sertifikatnya banyak. Udah harus. Mungkin ada pertanyaan? Oh, ada satu lagi Pak, mengenai kalau kapasitas angin yang dihasilkan dari sebuah blower jauh lebih besar, itu berpengaruh nggak terhadap kita itu sendiri? Misalkan ketinggian terlalu, DO-nya terlalu besar, ya. Pengaruhnya justru dia semakin nyaman Pak. Lebih baik ya. Nah, cuman pengaruh negatif kan ke kita. Biaya kita gede, jadi operasional gede. Kita yang nggak nyaman. Udah lagi. Baik, untuk sesi reaksi kami sudah dulu. Ya. Terima kasih Pak Delva, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Delva. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Nanti tinggal bagi kontak aja ya Pak, kalau misalnya peserta mau konsultasi untuk pembelian atau investasi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak sekalian, kalau ini mau